Kelihatannya enak. Duduk gitu. Harganya per porsi 5.000 dan mungkin sedikit agak mahal ya karena masa 5.000 minimal 3.000 lah. Oke. Pertama-tama saya akan review telurnya. Telurnya agak kurang asin menurut saya. Ini ada ayamnya. Enak. Enak banget. Sekarang saya akan mereview nasinya. Ini nasi ya. Untuk nasinya pas, mungkin apa ya, agak dipedesin sedikit. Saya kasih 8/10. Kalau saya ini berapa ya? 7,5/10. Refleksi dari kegiatan kami ini, kami melatih kepercayaan diri dan bersama tim kami. Beberapa kesusahan kami adalah sulitnya mendapat suara dan anggota yang berhalangan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya Dea, saya Novenia, Saya Evangio, Saya Selo. saya Kian. Saya Alan. Terima kasih telah menyaksikan. Hai, welcome again with me. Sebelumnya, buat teman-teman yang pengen bikin podcast kayak aku juga, bisa download aplikasi Anchor di Play Store dan bisa langsung upload ke Spotify. Selamat mendengarkan. Nah, teman-teman, jadi pada hari ini aku kedatangan beberapa teman aku yang akan aku wawancarai tentang temanya itu positive relationship. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu siapa aja namanya. Halo, nama saya Leika. Hai, nama aku Giovanni. Yang dari tadi ketawa terus ya. Hai, nama saya Kevin. Nama saya Nathan. Oke, jadi udah pada kenal semua ya. Dan sekarang kita akan please cukup. Dan kita akan membahas tentang positive relationship. Nah, teman-teman juga ada yang sedang mengalami positive relationship juga nggak nih? Nah, kita akan tanya beberapa teman aku ya. Yang pertama, menurut kalian positive relationship itu gimana sih? Leika, coba bisa dijelaskan. Kalau menurutku sih positive relationship itu bergantung pada orangnya. Kedua pasangan itu apa ya? Kayak mereka tuh menjalin hubungan dengan bahagia, nggak marah-marah terus, masalah juga nggak datang terus. Jadi mereka tuh ya bahagia gitu. Oke. Kalau menurut Giovanni gimana sih positive relationship? Kalau menurut aku ya positive relationship itu kedua belah pihak itu memberikan hal yang sama, kayak 50-50 gitu lah. Oke. Nggak condong ke cowoknya yang harus ngasih ke ceweknya ini terus nggak ceweknya yang harus ngasih cowoknya ini terus. Jadi harus adil ya. Iya, harus adil 50-50 gitu lah. Oke. Kalau menurut Nathan nih gimana Nathan? Nggak tahu apa-apa. Santai. Positive relationship itu gimana sih Tan menurutmu? Iya, menurutku tuh positif yang Gimana? positif. Ya positif, tapi itu gimana gitu? Maksudnya tuh hubungannya positif, tidak saling menyalahkan satu sama lain. Nggak public victim. Ya, bisa jadi begitu. Terus
misalnya ada satu kesalahan nih dari salah satu pasangan kalian tuh, jadi kalian tuh harus saling mengerti satu sama lain. Itu menurut aku sih. Oke, kalau Kevin gimana nih Kevin? Kalau menurut saya positive relationship itu hubungan antara orang yang berhubungan dengan baik. Oh, Udah itu aja. Santai-santai, jangan deket-deket mic-nya ya, nanti berbek. Santai. Berubah. Oke, next. Apakah kalian sedang dalam relationship? Waduh. Mungkin dari Leika nih. Bisa diceritakan apakah kamu pernah dalam relationship dan bagaimana kondisi relationship kamu sekarang? Bisa dijelaskan? Kalau sedang ya sedang, cuman Apa gimana? kalau dari aku sendiri itu relationshipku bagus-bagus aja. Bagusnya tuh gimana? Bisa dijelaskan? Takutnya kan tadi ada yang tidak saling menyalahkan, 50-50. Nah, kalau kamu positifnya tuh gimana? Positifnya tuh kita bisa menghargai keputusan satu sama lain gitu. Kita bisa spending time bareng. Kita ngertiin lah satu sama lain. Oke. Kalau Nathan gimana nih kira-kira? Apakah kamu sedang berada di dalam relationship? Kalau sedang berada gimana? Tidak. Oh tidak, baik. Oke. Atau mungkin dekat dengan seorang, tidak dalam relationship tapi Kurang tahu ya. Oh, kurang tahu ya. Oke. Tak ada, kayak wongnya Bilangnya kapelan sama siapa? Iya ya, siapa ya? Kurang tahu ya. Gelangnya dikasih siapa itu ya? Siapa ya? Masih dipakai sampai sekarang. Ini pajangan ini. Maksudnya Kapelan sama pacar dulu, jangan ini hias-hiasan ini. Aduh, sakit hati banget sih. Yo kan hiasan tau piye nek aku. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya aja daripada debat ya. Pertanyaan ketiga, pernahkah kalian punya orang spesial? Mungkin mulai dari Kevin ya, karena kita jarang mendengar cerita Kevin sebenarnya. Karena Kevin tuh terkenal pendiam di kelas kami. Diam dari mana? Jadi mungkin Kevin ini diam-diam menghanyutkan. Waduh. Jadi bisa dijelaskan, bisa dibongkar juga di sini. Apakah kamu pernah punya someone spesial? Pernah. Ada. Mungkin dari kamu hidup, dari kamu lahir sampai sekarang masa nggak ada? Keluarga. Oke. Keluarga. Bagus. Iya, Tentu. setia. Kalau Giovanni nih, yang jarang kelihatan juga. Kalau aku sih, kalian pasti udah tahu ya. Aku. Iya, tapi kan yang mendengarkan podcast belum tahu juga. Iya sih. Kalau I have someone special sih untuk sekarang enggak. Tapi kalau orang lain kayaknya ada yang suka sama aku, ada gitu. Oke. Dan kamu cara menanggapi dia kalau misalnya kamu nggak suka sama dia gimana? Kalau aku sih ya respect aja ya, kayak misalnya nih How dia to respect. misalnya dia nih ngasih aku sesuatu barang, ya aku terima aja, kayak aku ya menghormati lah, menghargai. Menghargai. Lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, ini yang menurut aku menarik juga, yaitu menurut kalian toxic relationship itu gimana? Dari Leika, coba bisa dijelasin. Kan tadi positif nih. Nah, sekarang toxic. Nah, gimana sih toxic itu menurut kalian? Kalau toxic sih di mataku itu ngelihat orang itu saling menyalahkan satu sama lain. Jadi mereka itu nggak mau kalau emang dirinya yang salah, harus pasangan yang salah. Terus masalah tuh selalu datang ke mereka setiap harinya lah. Oke. Dan apakah kamu pernah berada di toxic relationship? Kalau pernah, gimana cara kamu mengatasi hal tersebut? Dulu sih pernah ya, dulu. Oke. Dan cara mengatasinya ya, kalau kalian udah bener-bener muak, kalian nggak bisa nanganin itu, ya kalian harus tinggalin pasangan kalian. Sesayang apapun itu toksik, kalian nggak bisa karena kayak itu nggak gitu. baik ya, nggak baik juga untuk mental. Yes. Dan sayangnya itu banyak banget orang yang nggak bisa keluar dari toxic relationship itu.
Karena apa? Mungkin orang tidak dapat keluar dari toxic relationship itu karena apa, Giovanni? Biasanya tuh karena terlalu sayang dan mungkin si cowok atau si ceweknya itu terlalu mengikat gitu. Oke. Ya emang toxic relationship itu bukan suatu hubungan yang bagus ya. Dan mungkin kita harus punya keputusan, kita harus punya pendirian untuk memutuskan suatu keputusan bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut, karena hal tersebut tidak begitu baik gitu, guys. Nah itu beberapa share dari teman-teman aku. Nah terima kasih ya buat kalian yang udah dengerin podcast aku. Thank you for listening. Ini adalah perpustakaan Saintia Kristisa. Perpustakaan ini menjadi pusat di mana seluruh warga Kristisa dapat menggali ilmu di sini. Perpustakaan Saintia Kristisa menyediakan banyak sekali ragam jenis buku yang dapat dibaca dan juga dipinjam. Selanjutnya, di sebelah ruang guru terdapat laboratorium IPA. Di tempat ini, murid-murid dapat melakukan praktikum IPA dengan alat-alat yang sudah disediakan oleh sekolah. Inilah gedung olahraga SMP Kristen 2 Salatiga. Di sini sering digunakan untuk bermain bulu tangkis dan juga digunakan untuk seni bela diri taekwondo. Ini adalah ruang gastronomi dan ruang pramuka. Di ruangan ini biasanya digunakan untuk menyimpan alat-alat pramuka dan juga untuk murid-murid yang mengikuti ekstra gastronomi. Tempat ini digunakan untuk memasak makanan dan membuat minuman. Inilah lab komputer SMP Kristen 2 Salatiga. Di sini kami gunakan saat mata pelajaran informatika. Di sini juga digunakan untuk mengedit foto dan video dari ekskul fotografi. Di sini adalah TO, tata usaha, tempat pengelolaan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar dan pengurusan pelaksanaan administrasi di sekolah. Ini adalah kantin sekolah, tempat di mana siswa dan siswi dapat membelanjakan uang mereka untuk membeli makanan yang sehat dan bergizi. Halo, selamat datang di SMP Kristen 2 Salatiga. Kristisa istimewa. Di sini kita ada berbagai macam fasilitas, seperti perpustakaan.
Selain mempunyai fasilitas yang bagus, kita juga punya kantin. Dan di dalam kantin kami menyediakan berbagai aneka makanan, minuman, dan snacknya. Sekolah kami juga menyediakan gor yang biasa digunakan untuk bermain badminton. Sekolah kami juga menyediakan laboratorium IPA. Nah, kami juga menyediakan lapangan basket yang biasanya digunakan untuk bermain bola basket dan juga bermain bola.
a second chance again.